Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Berbicara mengenai ruang, kira-kira apa sih yang kebayang di pikiran kalian? Ruang dalam geografi itu apa ya? Oke, kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah gambar peta dunia. Dalam istilah geografi, ruang adalah tempat di permukaan bumi yang bisa dihidupi ataupun ditinggali oleh manusia. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Yang artinya, ruang adalah keseluruhan permukaan bumi, baik itu daratan maupun juga perairan. Ruang tidak terbatas hanya udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi yaitu air tanah. Ruang juga mencakup lapisan tanah, batuan, sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Seperti yang kita tahu bahwa ruang itu bukan hanya perihal daratan, tapi juga ada perairan dan juga unsur-unsur yang lain. Kira-kira perairan dan daratan itu apakah sama karakteristiknya? Betul, tentu saja karakteristik antara perairan dan juga daratan itu amat sangat berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, wilayah pegunungan umumnya memiliki penghasilan sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayur juga untuk daerah pegunungan, dan sebaliknya, daerah pegunungan membutuhkan ikan dari daerah penduduk pantai. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Kemudian, arti dari interaksi antar ruang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik, yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, melihat status, dan lain sebagainya. Ada beberapa kondisi saat kita memerlukan interaksi. Kondisi saat memerlukan interaksi itu ada beberapa. Di sini akan dicontohkan menjadi 3 buah, yaitu saling melengkapi. Saling melengkapi di sini maksudnya adalah ada wilayah-wilayah yang memiliki komoditas yang dihasilkan berbeda. Seperti yang dicontohkan tadi, saat pegunungan menghasilkan sayur, maka pesisir menghasilkan ikan. Sehingga kedua wilayah tersebut membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan hidupnya. Kemudian, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Dan yang terakhir, kemudahan transfer. Kemudahan transfer berkaitan dengan pengangkutan barang atau juga orang yang memerlukan biaya. Nah, kita langsung aja yuk melihat bagaimana sih kondisi
saling melengkapi kesempatan antar maupun kemudahan transfer yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary. Regional complementary ini memiliki wilayah dengan komoditas yang berbeda. Contoh, wilayah A merupakan penghasil sayur dan wilayah B merupakan penghasil daging. Wilayah A membutuhkan daging, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing kedua wilayah tersebut saling berinteraksi, maka mereka akan mendapatkan keuntungan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, wilayah A memiliki surplus sayur dan juga minus ikan, sedangkan wilayah B memiliki surplus ikan dan minus sayur. Selanjutnya untuk wilayah C memiliki surplus ikan dan juga minus sayur. Kondisi komoditas wilayah B dan juga wilayah C memiliki kondisi yang sama, yaitu surplus ikan dan juga minus sayur, yang artinya kedua wilayah tersebut membutuhkan sayur. Sedangkan khusus untuk wilayah A, dia memiliki komoditas surplus sayur dan minus ikan. Sebagai wilayah yang minus ikan, wilayah A harus memenuhi kebutuhan pasokan ikan di wilayahnya tersebut. Nah, pada intervening opportunity ini, wilayah A yang tadinya berhubungan dengan wilayah B untuk memenuhi komoditi ikan, beralih ke wilayah C untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena wilayah A ke wilayah C memiliki jarak tempuh lebih dekat daripada dari jarak wilayah A ke wilayah B. Sehingga intervening opportunity wilayah A memutuskan untuk pindah ke wilayah C. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Kemudahan transfer atau transfer ability ini berhubungan dengan kemudahan akses dan juga ketersediaan sarana dan prasarana. Dan tentu saja memperhatikan biaya angkut harus lebih rendah daripada keuntungan yang kita peroleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya diperlukan juga sangat tergantung dengan ketersediaan. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.